Ada yang terang-terangan, ada yang enggak. Tapi seperti apapun orang yang pengen deket dan mengejar kita, ya pastinya juga tergantung kita juga ya. Kita nganggapnya penting kita dianggap penting gitu kan di kehidupan seseorang. Tapi kita juga bisa milih teman-teman ya. Kita juga bisa memilih menjadi sepenting apa sih kita dalam kehidupan seseorang. Asik. Di readingan kali ini ya, Oracle Card Indonesia Soul Story bakalan baca mengenai apa sih yang kepingin yang ngejar kamu. Ngejar ya kayak apa aja. Ya, karena kamu tuh penting untuknya gitu ya teman-teman ya. Sepenting apa sih kamu gitu kan. Tapi bukan, ini gak ada hubungannya dengan apa-apa ya teman-teman. Kita bakalan baca nanti ada hubungannya dengan apa di readingan kita. Nah, sama seperti biasa ya di readingan yang sebelumnya, kita bakalan bagi menjadi 3 story. Jadi kalian gak perlu yang namanya pick a card, tidak perlu memilih story seperti apa, cukup dengerin aja dari depan sampai belakang. Siapa tahu ternyata yang pengen ngejar kamu tuh banyak gitu ya. Ya seperti itu. Ntar ada deh yang komen lucu-lucu gitu kan di bawah, iya kak aku dikejar-kejar utang gitu. Waduh ya. Kita lihat ya siapa yang ngejar kamu ntar ya. Alright, general reading teman-teman. Umum ya, buat siapa aja boleh, yang penting mau belajar di sini. Yang nggak ada yang paling pintar, nggak ada juga yang paling nggak pintar ya, semuanya sama, kita saling sharing di sini, right? Timeless reading, anytime kalian mau dengerin boleh ya, mau ngajakin siapa aja juga boleh. Let's go, mari ya. Still di channel Oracle Card Indonesia, channel remember for always subscribe, like, and giving a positive comment, so I will play with a beautiful word for you. Alright, kita baca di story yang pertama buat kamu ya. Kita lihat sepenting apa sih kamu. Waduh. Ya. Oke, coba kita lihat sepenting apa kamu di matanya dia. Ya, kita coba lihat sepenting apakah kamu di matanya dia. Kita coba lihat. Penting banget. Penting banget. Ya, ini penting banget teman-teman ya. Dikuatkan dengan kartu yang Enter the Garden of Delight, dan juga ada Layla di sini ya. Kita coba lihat teman-teman ya, sepenting apa kamu di matanya dia. Yang pertama ada emotion ya di sini ya, jelas ya, secara emosi terlibat banget gitu kan. Penting banget kamu buat dia teman-teman, walaupun untuk bisa sayang sama kamu, untuk bisa suka sama kamu, untuk bisa menganggap kamu penting ya, ini butuh yang namanya keberanian yang luar biasa, butuh emosi yang sangat luar biasa, karena nggak gampang ya, cobaannya banyak banget ya, tekanan dalam hubungan atau tekanan untuk deketin kamu ya, ngejar kamu itu banyak ya, seperti itu teman-teman. Nah, kalau dilihat penting apa enggak, kamu penting banget buat dia, sangat penting buat dia ya. Buat deket sama kamu butuh yang namanya perjuangan ya, perjuangan banget teman-teman, sangat berjuang dia buat deketin sama kamu. Jadi kamu buat dia sangat penting banget. Ciri-cirinya dia ya, sekarang kita lihat ya, ciri-cirinya dia yang ngejar kamu dan nganggep kamu penting banget gitu ya. Wah. Jelas ya, jelas banget nih orangnya suka sama kamu gitu, artinya motifnya motif sayang ya, motif cinta teman-teman. Nah, ini orangnya kayak gimana? Ini orangnya cukup menarik sebenarnya ya, kalau dilihat di sini orangnya cukup menarik ya, lalu juga penampilannya juga oke lah ya, oke gitu. Pakai apapun tuh kelihatan cocok banget gitu. Jadi kalau pakai pakaian itu pas, walaupun ada mereknya atau nggak ada mereknya ya, kayak bener-bener keren lah ya. Ya, pakai apa aja tuh kelihatan cocok, mau murah kayak mau mahal gitu, kelihatannya oke lah. Secara fisik dia oke, cukup menarik ya teman-teman ya, cukup menarik. Cukup cantik atau ganteng, menarik lah ya. Kalau misalkan cantik atau ganteng itu kan persepsi ya, kita nggak bisa ya namanya sendiri-sendiri ya. Buat saya mungkin kalau ganteng itu yang smart gitu kan, itu ganteng gitu kan ya, mungkin seperti itu. Kalau diajak ngomong nyambung gitu kan ya, itu ganteng. Tapi gantengnya orang itu kan masing-masing gitu kan ya, bisa jadi menurut kamu gantengnya orang itu bener-bener kayak siapa gitu ya, kayak siapa yang ganteng dong. Kok blank ya. Blank, gak ada yang namanya pikiran orang ganteng lewat. Ya seperti itu. Tapi yang jelas ini orangnya menarik sih teman-teman ya, dan finansial dia cenderung oke ya, karena dia memang orang mampu, di support juga ya, orang-orang sekelilingnya dia juga orang mampu, orang kuat lah ya secara finansial, seperti itu. Lalu
sosok yang bisa banget membuat orang dekatnya dia tuh merasa dicintai, merasa disayangi ya. Tau lah caranya membuat seseorang tuh merasa berhasrat tuh kayak gimana. Ya seperti itu teman-teman. Ini orang nggak bisa LDR ya, nggak bisa LDR. Jadi dia benar-benar membutuhkan hubungan yang real. Kamunya ada kayak gitu loh teman-teman. Jadi kalau luar kota, luar negeri bahkan ya ini ya benar-benar susah kalau sama dia ya. Kayak gini. Terus kita lihat apa sih yang dia udah lakukan gitu kan. Usahanya dia buat deket sama kamu tuh apa? Dia melakukan apa? Apa yang dia lakukan sama kamu? Kita coba lihat. Wow, oke. Dia benar-benar loh ya berkorban gitu, teman. Coba kita lihat ya, kita tambahin 2 kartu. Oke. Dia sampai ya merubah dirinya banget teman-teman ya. Artinya tadinya dia mungkin kepribadiannya nggak kayak gitu kan ya, dirubah gara-garanya seperti itu karena dia saking sayangnya sama kamu gitu kan, pingin deket sama kamu ya, karena kamu penting banget. Dia merubah kepribadian yang luar biasa, yang tadinya nggak suka A ya jadi karena kamu suka A ya udah dia berusaha yang suka A gitu. Jadi bener-bener totally different ya dari dirinya sendiri. Padahal ya bener-bener kayak jadi konyol gitu loh deketnya kamu tuh, bener-bener seperti itu. Hal yang pernah dia lakukan ya, dia nggak pernah yang namanya mengorbankan kebebasannya sendiri untuk orang lain, tapi dia mampu gitu loh ya. Dia mampu banget untuk melakukan hal-hal yang dia nggak sukai ya, bahkan itu mungkin akan membuat dia kehilangan kebebasannya dia, tapi dia mampu untuk lakukan itu. Keren kan ya. Ya seperti itu teman-teman. Dan dia berharap banget kamu itu bisa membuka hatinya kamu gitu, kamu bisa menjalani bisa menerima dia gitu, karena dia menganggap bahwa kamu adalah cinta sejatinya dia. OMG ya, ada cerita seperti itu teman-teman ya ini. Padahal ini ada cerita-cerita kamu itu masih belum bisa membuka hati karena ada pengalaman-pengalaman yang pahit tentang cinta ya, kayak gitu. Jadi karena kamu keras gitu kan, kamu kaku, dia berusaha banget loh, dia berusaha banget buat ngedeketin kamu ya kayak gitu ya, karena memang dia tahu kamunya cukup trauma banget gitu kan, traumatik dalam hal-hal yang ya pahitnya cinta gitu sih ya kayak gitu sih teman-teman ya. Ada hal dimana dia berusaha deket sama kamu walaupun ada pertentangan ya, kamunya sendiri masih ngeblok gitu ya, kamunya sendiri masih takut, kamunya sendiri masih straight face gitu kan, kayak biasa-biasa aja, padahal kamu masih nggak berani gitu. Tapi dia masih mau berusaha terus-terusan loh teman-teman ya, walaupun dia tahu banget kamu tuh keras, kamu kaku banget ya, tapi dia mau berusaha loh deketin kamu ya. Ini usahanya dia yang patut diacungi jempol ya. Seperti ini. Lalu baik gak sih dia buat kamu ya sebenarnya? Kalau ya dikejar sih boleh gitu kan, tapi baik gak sih sebenarnya orang yang ngejar kamu ini ya, di cerita yang pertama ini, di story yang pertama ini, baik gak sih dia buat kamu? Dia bawa energi yang baik gak sih? Baik sih teman-teman ya, baik ya, cukup bijaksana kalau misalkan kamu sama dia mau membuka hati sama dia ya, ini cukup baik orangnya. Ada naungan Venus di sini ya, jadi ya bawa vibrasi yang positif, bawa frekuensi yang positif, bawa energi yang positif buat kamu. Baik nih, oke ya teman-teman. Di cerita yang pertama, di story yang pertama buat kamu ya, ini orang yang ngejar kamu nih ya, ini bener-bener usaha banget dia buat deket sama kamu. Oke, sekarang kita menuju ke story yang kedua ya teman-teman ya. Sepenting apa sih kamu di matanya dia gitu ya, kita coba lihat sepenting apa kamu di matanya dia. Sepenting apakah I love you, now I need you, do what you do, tell me. Oke, sepenting apa? Ini penting banget ya, penting. Udah deket sama keluarga gitu kan ya. Ini penting banget karena udah kayak keluarga ya, seperti itu teman-teman. Nah, buat dia kamu penting ya. Sekarang sepenting apa? Kita coba lihat ya. Ada cerita divine discontent ya. Jadi percaya ya, dia percaya banget sama kamu ya, walaupun mungkin ada cerita-cerita tentang ketoksikan di sini ya, tapi dia
menganggap kamu adalah sosok yang penting buat dia, seperti itu. Dilihat dari sini juga ya teman-teman ya, dilihat dari sini juga teman-teman, dia menganggap kamu sangat penting ya. Oke, selanjutnya kita coba lihat ya, pertanyaan yang selanjutnya, ciri-cirinya dia ya, sepenting itu kamu di matanya dia. Ya. Oke, ciri-cirinya dia ya, karena ini udah pakai perasaan nih, udah pakai emosi ya, dalam ya, sedalam itulah, sepenting itulah kamu ya. Ciri-cirinya dia yang menganggap kamu penting ini. Nah, oke, ini orangnya seperti apa? Ini orangnya kaku ya, orangnya kaku, ada attachment di sini teman-teman. Kaku ya, pengaruh Saturnus ya, pengaruh Capricorn ya, kerja keras ya, kaku orangnya, tegas teman-teman ya, pekerja keras. Nah ini dia, ini orang yang kalau udah punya maunya gitu kan ya, dia akan selalu mencari segala macam cara, walaupun cara ini yang ditempuh kurang baik ya teman-teman ya, buat ngedapetin tujuannya dia gitu. Jadi melakukan segala cara untuk mendapatkan tujuannya ini agak sedikit nekat ya, berani sih tapi agak kebablasan banyak ya, jadinya nekat. Nah ini sosok yang pintar ngegoda ya, sosoknya seperti itu teman-teman ya. Sering kali dia terjebak dalam kesenangan sesaat ya, seperti itu. Aduh ya, ciri-cirinya kayak gini sih teman-teman ya. Ya, ciri-cirinya dia ya di story yang kedua. Sekarang apa sih yang sudah dia lakukan ya, usahanya dia buat deket sama kamu ya, seperti apa? Apa yang sudah dia lakukan ya, usahanya dia buat deket sama kamu tuh apa? Oke, right. Ini hubungan kalian lebih ke family ya, hubungan kalian lebih ke family, lebih ke keluarga ya, sepenting itu. Tapi kamu penting buat dia ya, penting banget. Apa yang sudah dia lakukan ya, usahanya buat deket sama kamu ya teman-teman ya. Berusaha adil ya, dia berusaha adil. Ini entah kenapa ada cerita-cerita ya, ada cerita-cerita diperlakukan gak adil, diperlakukan dikhianati, pernah ada cerita seperti itu. Jadi dia berusaha banget ya untuk lebih adil ya, baik itu sama kamu atau mungkin ada cerita lain ya dengan orang lain juga nih teman-teman ya, tapi juga masih family ya, seperti itu. Kamu penting gitu kan, tapi dia berusaha untuk adil antara kamu dan seseorang itu gitu ya, seperti ini. Waduh ya, ini kok ada cerita-cerita kayak begini ya, tunggu ya, ini family ya, alright ya. Oke, jadi dia berusaha adil antara kamu dan seseorang yang lain lagi nih teman-teman. Nah ya, dia nggak mau yang namanya nggak adil sama antara kamu dan satu orang lagi. Ini kita lihat yang di New Gown ya, New Gown ini ceritanya apa yang dia lakukan ya, apa yang dia lakukan selain adil gitu kan sama kamu teman-teman. Dia nggak mau terjebak ya di drama lingkungan yang bisa membuat dia terpengaruh untuk melihat satu sudut pandang yang luas dan jernih. Jadi selama ini kalian berada di satu family yang benar-benar dramanya luar biasa banget, dan dia nggak mau terpengaruh dari ibaratnya orang ini ngasih kompor, orang ini ngasih kompor. Dia nggak mau, dia mau melihat dengan sangat jernih banget. Jadi dia berusaha banget untuk tidak tidak terjebak gitu ya di kompor-kompor itu gitu kan. Dia berusaha keluar dan berusaha dengan seadil-adilnya untuk memberikan yang terbaik buat kamu ya, seperti itu teman-teman ya. Jadi dia nggak mau terpengaruh sih ya, lebih ke seperti itu. Jadi ya dia tahu sebenarnya bahwa yang benar tuh yang mana, yang salah tuh yang mana, tapi dia berusaha sih untuk tidak menyulitkan juga ya keadaannya kamu seperti itu. Tapi dia tahu banget bahwa kamu itu benar gitu, seperti itu. Cuman kan nggak mungkin juga kalau misalkan langsung frontal gitu ya, seperti itu. Ini tentang ketulusan, tentang keikhlasannya kamu yang dia tahu gitu kan. Tapi nyatanya di lingkungannya ini, di lingkungan cerita yang kedua, story yang kedua ini ya, lingkungan kalian itu penuh dengan drama, bener-bener satu keluarga ya yang bener-bener penuh dengan drama. Jadi memang ada ketoksikan di sana ya teman-teman ya, seperti itu. Oke, lalu kita coba lihat ya, baik nggak sih dia buat kamu ya, baik nggak sih dia buat kamu.
Coba kita lihat, baikkah ya niatnya ini buat kamu ya, baik apa nggak baik sih teman-teman ya. Baik ya, karena dia memang berusaha untuk adil kan sama kalian gitu ya, seperti itu. Sama kamu juga mau adil, walaupun mungkin ada potensi-potensi kamunya diperlakukan nggak adil ya, kamunya seperti itu, tapi dia berusaha banget untuk membuat berusaha untuk adil untuk kamu gitu loh, dan seseorang yang lainnya itu gitu ya. Walaupun kalau misalkan dilihat di sini ya tetap tetap timpang gitu kan, tapi ya dia berusaha keras ya, seperti itu, karena kamu memang penting untuk dia. Tapi family ya, ini melibatkan family atau melibatkan keluarga. Nah, cerita yang sebenarnya kamu bakalan tahu seperti apa ya, karena ini nggak gamblang teman-teman ya. Cuman kamu akan tahu sekali ceritanya ini tentang apa kalau memang kamu yang mengalami story yang kedua ya. Oke, teman-teman, sekarang kita akan menuju ke story kamu yang ketiga. Oke, story yang ketiga ini kamu di mata dia gitu ya. Sepenting apakah kamu di matanya dia? Oke, kita lihat, penting gak sih kamu ya? Sepenting apakah? Ya, sebenarnya penting tapi tidak begitu ya, seperti itu. Sebenarnya penting sih, tapi nggak begitu banget gitu ya, seperti itu. Jadi kamunya kepingin dianggap penting gitu sama dia, tapi nggak terlalu sih teman-teman ya. Tapi ya penting, cuman nggak terlalu banget gitu ya. Beda dengan cerita 1 dan 2 ya. Itu kan jelas definitely penting banget gitu ya. Kalau yang ini penting sih, tapi nggak pakai banget ya, kayak gitu. Ciri-cirinya dia yang di story ketiga ya. Ciri-cirinya dia adalah ya, dia ini orang yang ding 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 ya, smart. Mau belajar orangnya ya, smart. Dia orang yang smart, mau belajar, terus habis gitu juga stabil ya, cukup stabil orangnya, seimbang lah ya. Wawasannya cukup luas karena dia memang suka belajar ya teman-teman ya, suka traveling. Seumuran sama kamu ya, kurang lebih kayak begitu. Sering merasa dia nggak tenang dalam hidup ya, bisa jadi seperti itu ciri-cirinya dia kurang lebihnya ya. Sekarang kita lihat apa yang dia lakukan ya, usahanya buat deket sama kamu ini apa gitu. Tapi kalau misalkan ya, kita coba lihat ya apa gitu. Oke. Apa usahanya sama dia gitu, apa usahanya dia gitu, maksudnya buat deket sama kamu ya. Coba kita lihat, ada the courage of your love ya, ada blood angel. Dia berusaha untuk jujur apa adanya gitu, nggak ada yang ditutupin ya teman-teman ya. Artinya dia mau ya deket tapi maunya apa adanya gitu, nggak ada yang mau ditutup-tutupin gitu, kepinginnya seperti itu. Jadi tidak mau terlibat dalam satu hubungan yang ditutupin atau kayak gimana gitu, maunya itu yang apa adanya kalau ngejalanin satu hubungan. Jadi ya itu dia sebabnya tadi, penting sih tapi nggak sebegitu penting. Kalau misalkan kamunya dinilai nggak baik atau kayak gimana, ya udah gitu, dia nggak mau yang dia tidak mau ya typically nyalahin kamu gitu kan atau kayak gimana, udah nggak mau. Jadi maunya satu hubungan yang memang benar-benar kalau oke, kalau enggak gitu ya. Jadi lebih apa adanya seperti itu teman-teman ya. Yang dilakukan ya dia jujur gitu kan, jujur sama perasaannya dia cukup belak-belakan gitu ya, seperti itu teman-teman ya. Dia kepingin memulai sesuatu hal yang baru dan memang benar-benar melepaskan hal-hal yang lama gitu ya. Dan dia nggak ngarep apa-apa sih teman-teman ya, jadi lebih ke ikhlas gitu. Kalau misalkan kamunya mau ya ayo gitu kan, kamunya nggak mau pun juga nggak apa-apa gitu. Jadi nggak maksa gitu teman-teman ya, karena dia percaya bahwa kalaupun sekarang ini kamu tidak menerima dia gitu kan ya, atau nggak buat dia pasti juga akan mendapatkan yang lebih baik lagi ya, seperti itu. Dia percaya loh kayak gitu. Kalau memang kamu diperuntukkan untuk dia ya pasti akan didekatkan gitu kan. Kalau enggak pun juga
nggak apa-apa gitu ya, seperti itu. Jadi antara bener ya tadi kalau kita lihat antara penting nggak penting gitu, penting sih gitu kan ya, penting, kamu akan jadi penting kalau misalkan kamu iya gitu kan ya sama dia deket gitu kan, tapi kamu akan jadi biasa gitu ya, ya penting tapi biasa aja gitu kalau misalkan memang nggak ada apa-apa di antara kalian ya, seperti itu. Oke ya, sekarang kita lihat teman-teman, baik nggak sih sebenarnya orang ini sama kamu gitu kan ya, bawa energi yang baik apa enggak sih dia gitu. Kalau dilihat di sini ya biasa aja sih teman-teman ya, kalau misalkan Neptunus ya sebenarnya kurang baik ya, sebenarnya kurang baik ya, cuman kelihatannya aja baik gitu ya. Jadi kelihatannya seperti ya apa adanya dan bla 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 bla, tapi dia tidak akan cukup untuk memperjuangkan kamu gitu. Kamu penting sih, tapi tidak sepenting itu juga buat dia. Jadi kalau misalkan dilihat baik nggak sih ya, kamu nilai sendiri baik apa enggak ya. Kalau misalkan ada orang tapi mau gitu tapi nggak terlalu mau berjuang gitu, kira-kira kayak gimana ya. Oke teman-teman ya, ini adalah cerita yang ketiga, story yang ketiga ya teman-teman ya, di cerita dengan tema yang ingin mengejar kamu ya karena kamu penting untuk dia. Sepenting-pentingnya kita di hati orang ya teman-teman ya, tetap yuk kita yang paling penting untuk diri kita sendiri. Artinya bukan berarti kita egois gitu, tapi kalau misalkan diri kita sendiri aja tidak menganggap diri kita sepenting itu, terus orang lain gimana dong ya. Alright, kita bakalan jumpa lagi di next timeless reading ya, general reading barengan sama Oracle Card Indonesia tentunya, Soul Story ya. Dan buat teman-teman yang mau dengerin untuk 12 zodiak ya, silahkan menuju ke Oracle Card Indonesia. Ini adalah channelnya Oracle Card Indonesia yang pertama ya teman-teman ya, tanpa Soul Story. Silahkan menuju ke sana karena di sana dibagi per zodiak pastinya. Oke ya. Kita jumpa lagi di next video. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. Love you. Bye. Have a great day. Bye bye.